Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Slide-nya yang pertama mohon ditampilkan. Setiap saat, setiap hari, selalu seseorang berharap punya satu masa depan yang lebih baik. Setiap pribadi pasti mau punya sesuatu yang lebih baik di hari depan. Hanya pertanyaannya adalah dalam hidup kita pernahkah terlintas dalam pikiran kita apakah masa depan saya nanti jadi lebih baik atau sesuatu yang suram terjadi. Setiap kita bertanya, sekalipun jujur harus dikatakan semua orang mau punya masa depan yang jauh lebih baik. Mau punya masa depan yang cemerlang. Hanya tidak bisa dipungkiri bahwa ketika menjalani hidup, dalam hati kecil ini berkata, kira-kira masa depan saya bisakah jadi lebih baik? Saat kita menjalani hidup, kira-kira bisakah masa depan kita jadi cemerlang atau malah suram? Dan suasana itu yang sering kali membuat banyak orang menjadi khawatir saat bicara tentang masa depan. Banyak yang dipikirkan, banyak yang digumuli. Dan hal itu yang mengingatkan benar bahwa dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak pernah khawatir. Tidak ada seseorang satupun yang tidak pernah punya pikiran bagaimana ya nanti besok ini jadi seperti apa ya, nanti ini bakal seperti apa ya. Dan hal itu yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap proses hidup yang dilalui pasti ada rasa takut. Waktu kita menjalani proses hidup pasti ada rasa khawatir. Dan itu yang sering kali membuat seseorang bersungut-sungut. Waktu dia berjumpa dengan rasa khawatir, waktu dia berjumpa dengan rasa takut, dia dibenturkan dengan bersungut-sungut. Tuhan, kalau begini saya harus buat apa lagi? Tidak tahu harus bikin apa. Hal ini yang terus mau setiap waktu mengingatkan kita bahwa ketika kita mulai punya rasa takut yang berlebihan, di situ kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ada. Waktu kita punya rasa mengeluh yang berkepanjangan, di situ sesungguhnya kita lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Saat ini konteks bacaan mau mencatat sebuah narasi perjalanan bangsa yang hidupnya jatuh bangun. Bangsa Israel yang harus menempuh jalan 40 tahun. 40 tahun dari padang di gurun Sinai sampai di dataran Moab. 40 tahun dari satu tempat ke tempatnya yang lain. Satu persinggahan harus dia jalan berpindah lagi. 40 tahun. Jarak tempuh yang sebenarnya tidak jauh. Tidak jauh. Hanya harus ditempuh dengan sangat lama. Harus ditempuh dengan sangat lama. Kenapa? Karena bangsa Israel berulang kali memberontak dan itu dilakukannya kepada Musa dan itu dilakukannya juga kepada Harun dan itu juga yang membuat bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan. Hal yang mau dikatakan firman bicara perjalanan hidup mereka di bagian sisi yang paling berat adalah, nah ini bacaan kita bilang, ketika di situ ada 8 orang dari seorang pengintai, dari para pengintai yang menghasut,
yang berkata bahwa nanti di tanahnya yang baru itu, di tanah Kanaan itu, di tanah perjanjian itu, kamu akan berhadapan dengan bangsa yang besar-besar, bangsa yang seperti seorang raksasa. Dan yang dikatakan apa? Kalian tidak akan mampu menghadapi mereka. Bagian ini jemaat Tuhan yang mau dikatakan firman. Ada para pengintai yang berusaha menghasut bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka tidak masuk di daerah yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan di ayat yang pertama, next, sampai di ayatnya yang keempat, digambarkan bangsa Israel mengeluh. Bangsa Israel mengeluh karena menurut mereka tidak mungkin sanggup menghadapi bangsa yang besar-besar itu. Tidak mungkin sanggup menghadapi bangsa Kanaan yang bertubuh besar seperti raksasa. Hal yang dikatakan firman apa? Reaksi pertama bangsa Israel adalah berteriak. Dari teks bahasa Ibrani Tisa yang saat itu dikatakan berteriak dengan keras. Berteriak dengan keras. Dan reaksi itu semakin dipertegas lagi dengan mereka meratap, menangis. Dan itu dikatakan firman di ayat yang pertama. Dan di ayatnya yang selanjutnya yang kedua dikatakan apa? Mereka bersungut-sungut. Hal yang dilakukan, mereka berteriak sama Tuhan. Dan dikatakan mereka meratap sama Tuhan. Menangis sama Tuhan. Setelah itu bersungut-sungutlah mereka. Hal yang mau dikatakan firman apa? Bahwa disinilah menjadi kondisi yang terlemah ketika seseorang berada di posisi meratap, menangis. Seringkali dibarengi dengan mengeluh. Dan itu yang dilakukan. Itu yang dikerjakan bangsa Israel. Mengeluh, menggerutu sama Tuhan dan bahkan protes sama Tuhan. Dan itu yang dibuat mereka. Hal yang paling ekstrim yang dikatakan bangsa Israel apa? Lebih baik kami mati di Mesir. Lebih baik setiap kami mati di padang gurun daripada kami harus menghadapi bangsa Kanaan. Dengan jelas mereka katakan bahwa lebih baik dulu daripada sekarang. Hal yang mau dikatakan apa? Bagian ini yang sering kali dilupakan. Bahwa ketika bicara hari depan, bicara di masa depan, seringkali ketidakpun pengertian kita sering membuat kita bersungut-sungut sama Tuhan. Hal selanjutnya yang dikatakan bacaan, next, di ayatnya yang ketiga sampai di ayatnya yang keempat itu dikatakan apa? Bangsa Israel bertanya kenapa Tuhan membawa mereka masuk di negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Saat itu mereka bertanya kenapa Tuhan membawa mereka masuk di negeri perjanjian, di negeri Kanaan. Sepanjang jalan bangsa Israel komplain sama Tuhan. Sepanjang jalan mereka marah sama Tuhan. Dan sangat jauh dari taat, hidup taat sama Tuhan, sangat jauh. Dan itu digambarkan firman. Hal yang jelas, ya karena bagi mereka yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang dipikirkan mereka bahwa masuk di negeri perjanjian situasinya akan baik-baik saja, tapi yang terjadi berbeda. Berbeda dari harapan mereka. Dan yang selalu mereka katakan mereka mau kembali saja, mau pulang saja ke Mesir. Padahal di Mesir status mereka itu adalah budak. Hanya mereka memilih untuk
lebih baik kami jadi budak. Lebih baik kami tinggal di Mesir daripada kami menjadi tawanan perang. Dan itu yang dikatakan firman. Dan yang menjadi puncaknya adalah firman Tuhan katakan. Ketika mereka protes next. Waktu mereka protes dengan segala yang dilakukan Musa. Waktu mereka protes dengan kepemimpinan Harun. Waktu mereka protes bahwa dianggap Harun tidak sanggup. Hal yang dia katakan apa? Bahwa Musa juga tidak sanggup membawa kami. Hal ini yang menjadi catatan. Bahwa di ayatnya yang kelima, di situ dikatakan apa? Musa dan Harun tersungkur sampai di tanah. Dia berdua ini, Harun dan Musa, mereka tersungkur sampai di tanah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu lagi bagaimana harus hadapi bangsa yang tidak bisa diberitahu ini. Di kondisi di mana mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tidak tahu lagi harus berbuat apa buat bangsa yang tidak bisa diberitahu. Yang katanya sudah jatuh, bangun lagi, tapi jatuh lagi. Dan hal ini jemaat Tuhan, hal yang mau dikatakan, bahwa apa yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan hal yang selanjutnya, hal yang dikatakan next, di bagiannya yang selanjutnya, Yosua dan yang bernama seorang Kaleb. Di ayat 6 dikatakan apa? Yosua dan Kaleb mengoyakkan bajunya. Dan itu tanda bahwa mereka bersedih, mereka meratap. Sungguh kenapa? Karena bangsa Israel lebih percaya kepada yang dikatakan oleh para pengintai daripada yang dikatakan Kaleb. Sungguh mereka bersedih, kenapa? Sungguh karena yang dipahami mereka bahwa negeri itu adalah negeri yang baik. Negeri Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Digambarkan bacaan susu dan madu. Jadi gambaran negeri yang sejahtera, yang makmur. Dan Yosua menegaskan bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk di negeri yang punya kehidupan yang lebih baik. Dan itu yang disampaikan dengan jelas oleh Yosua. Dan itu yang disampaikan oleh Kaleb. Bahwa mereka pasti dibawa Tuhan, dihantar Tuhan supaya masuk di tanah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hal yang dikatakan firman apa? Bahwa yang dikatakan, yang ditegaskan Kaleb tidak diperhatikan mereka. Hal yang paling ekstrim, hal yang dikatakan next, bangsa Israel tetap tidak percaya dengan yang dikatakan mereka. Tidak percaya dan mereka mengancam dengan apa? Dengan melempari Yosua dan juga Kaleb dengan batu. Hal yang harus diingat, merajam, melempari dengan batu itu ekspresi dari kemarahan. Waktu mereka memilih untuk melempari dengan batu, bagian dari ekspresi bahwa mereka marah. Bagian ini jemaat Tuhan, hal yang harus diperhatikan betul. Bahwa sebelum bangsa Israel bertindak melempari dengan batu, dikatakan firman, Tuhan menampakkan segala kemuliaannya. Waktu bangsa Israel berniat yang jahat, mau melempari dengan batu, di situ Tuhan membuktikan bahwa Dia berkuasa. Dan kehadiran Tuhan sangat jelas. Dikatakan firman bahwa manusia yang dikuasai dosa sangat sulit berhati taat.
Bahwa manusia, bangsa Israel yang bersikap jauh dari Tuhan, yang dikuasai dosa, sangat sulit untuk bersikap taat, berhati taat. Dan itu yang mau dikatakan firman. Bahwa dalam kondisi itu, Tuhan menyatakan segala kemuliaannya. Hal yang mau dikatakan apa next? Bahwa dalam perjalanan hidup bangsa yang penuh dengan dosa, tetap kesetiaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan terbukti benar dan berdaulat. Di tengah-tengah kondisi mereka yang jatuh bangun, penghiburan Tuhan tidak berubah. Di tengah-tengah kondisi yang berat, tetap Tuhan melakukan bagiannya dengan sangat baik. Dan itu yang dikerjakan Tuhan. Bahwa sungguh dalam kondisi apapun, segala kemuliaan Tuhan selalu dinampakkan dalam hidup setiap orang. Saat ini jemaat Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apa relevansi bacaan saat ini dengan hidup kita setiap hari. Halnya yang pertama yang mau dikatakan next. Hal yang pertama, jangan gampang berpaling dari Tuhan. Yang artinya berharap bukan mengeluh. Sekarang bilang sama sebelahnya, berharap sama Tuhan bukan mengeluh. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Kecewa boleh, tapi jangan berlarut-larut. Hal yang mau dikatakan apa? Ketika kita mulai mengeluh, ketika kita mulai kecewa, di situ merusak hal-hal yang baik. Waktu kita sudah mulai komplain sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, kecewa dengan yang terjadi, di bagian itu sesungguhnya kita merusak hal-hal yang baik. Karena itu kita diingatkan bahwa kalau hal itu terjadi, setiap hari, setiap saat kita berkata tidak mungkin tidak pernah komplain sama Tuhan. Tidak mungkin tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Tapi waktu kita mengeluh, yang harus muncul dalam hati, Tuhan tambahkan rasa percaya saya sama Tuhan. Waktu kita mulai komplain sama Tuhan, yang selalu muncul dalam hati kita, Tuhan tambahkan rasa percaya saya sama Tuhan. Supaya di titik itu kita tahu bahwa bicara hidup memang pasti setiap pribadi berjumpa dengan saat-saat di mana dia diminta untuk tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan rasa khawatir kita. Di saat-saat bagian-bagian tertentu kita diminta untuk tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan rasa takut kita. Dan di saat itu kita diminta supaya tetap tenang. Supaya kita tidak salah bertindak. Hal ini yang mau dikatakan firman. Kita diminta untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Supaya kita mengerti betul bahwa pasti di bagian yang kita tidak mampu lakukan, Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Itu kekuatan kita. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan kita. Dan itu yang membuat setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita berpikir. Persoalannya adalah waktu kita dalam situasi yang sangat tidak mungkin lagi. Di kondisi yang sangat sudah terjepit, di situ seringkali kita mulai mengeluh dan mempersalahkan. Waktu kondisinya terjepit, sudah tidak tahu lagi harus bikin apa. Di bagian itu sering kali kita mulai mengeluh sama Tuhan. Mulai mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan situasi yang ada. Dan kita diingatkan Tuhan saat ini.
berharap bukan mengeluh. Berharap supaya kita yakin benar bahwa kita selalu melihat bagaimana Tuhan bertindak, mengatasi setiap masalah dalam hidup kita. Kalau kita tenang, kalau kita mau sabar, kalau kita mau berusaha. Hal yang kedua yang mau dikatakan, next. Setiap kita dipertanyakan dalam hidup ini kemana mata kita mau ditujukan. Hanya melihat sebuah masalah, hanya fokus dengan masalah yang ada, atau kita mau pandang Tuhan. Dan itu pilihan kita. Selalu kita diingatkan, persoalannya kita sering kali bilang, saya ini kan manusia biasa yang tidak sempurna. Dan sering kali kita menyerah dengan situasi. Hal yang berulang kali dikatakan, justru karena kita manusia, kita spesial di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, karena itu Tuhan yang terus berjuang bersama dengan kita ketika kita mau percaya hanya kepada Dia. Di bagian itu jemaat Tuhan, semua kita diingatkan, kita memang hanya bejana dari tanah liat yang rapuh, yang seringkali tidak kuat hadapi hidup. Hanya kita terus diingatkan, kita menyimpan harta yang luar biasa. Dan kekuatan kita adalah karena kekuatan dari Tuhan, yang melimpah-limpah dari Tuhan. Jangan pernah setiap kita melupakan itu. Kita punya satu kekuatan yang besar dari Tuhan, yang selalu menguatkan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita berada dalam kondisi kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Di tanggalnya di 5 Januari kemarin, ada seorang majelis yang bernama Penatua Mendy. Ketika dia harus menghadapi kondisi kehilangan seorang yang sangat dia cintai, yang sangat berharga dalam hidupnya, tidak mudah. Semua orang berharap di tahun baru mendapat good news, di tahun baru mendapat berita yang baru. Hanya tidak selalu semuanya baru. Yang juga terjadi, bisa yang diterima bad news, sesuatu yang menyakitkan di tahun yang baru. Hanya di situ kita diingatkan Tuhan, bahwa dalam kondisi yang tidak pernah dipikirkan, dalam situasi dan kondisi berharap tahun 2022 ini menjadi tahun yang penuh harapan dan hal yang terjadi berbeda. Bagian ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan selalu setia menolong. Dan tadi pagi saya WhatsApp Kak Mendy begitu. Dan saat itu saya katakan, kalau pagi ini kalau Kak Mendy masih lihat matahari bersinar, hal itu berarti Tuhan sedang datang untuk menjumpai secara pribadi. Dalam kondisi berduka, kalau kita masih diizinkan Tuhan melihat satu matahari yang bersinar di pagi hari, berarti di situ harapan bersama dengan Tuhan itu ada. Dan itu yang mengingatkan kita. Betul, setiap hari, setiap saat, semua kita bergumul. Betul, dalam situasi ini, semua yang diharapkan yang baik itu tidak selalu baik yang terjadi. Hanya yang kita tahu, bahwa dalam kondisi yang tidak mudah, Tuhan selalu setia menghampiri kita secara pribadi. Supaya apa? Supaya dalam kondisi yang lemah sekalipun, kita percaya Tuhan menjumpai kita secara pribadi. Sekarang semua bilang sama sebelahnya, Tuhan menjumpaimu secara pribadi.
Dan itu yang kita percaya. Bahwa waktu kita lemah, kita tahu Tuhan menjumpai saya secara pribadi. Waktu kita berduka, kita tahu Tuhan menjumpai saya secara pribadi. Gitu. Makanya ada banyak orang bernyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tahu bahwa waktu kita berjumpa dengan pencobaan, Tuhan sedang menjumpai kita karena itu waktu yang terbaik yang kita punya sama Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang mau diingatkan. Next, bahwa kita diingatkan supaya menjaga rasa percaya kita sampai akhir. Kita pegang itu, sungguh karena kita tahu bicara hidup kita sudah melewati jalan yang panjang, yang penuh dengan didikan Tuhan. Dan di sepanjang jalan hidup kita, Tuhan sangat mengenal siapa kita. Tuhan tahu segala yang diperlukan. Tuhan tahu apa yang dipikirkan. Tuhan tahu apa yang dirasakan. Karena itu kita diingatkan. Berjuanglah untuk jangan mengeluh. Berjuanglah untuk jangan bersungut-sungut. Sekalipun tidak mudah. Hanya yang selalu kita percaya bahwa tahun 2022 ini baru dimulai. Baru hitungan hari kita mulai. Dan yang selalu terus setiap waktu, setiap saat mau mengingatkan kita. Kalau perjalanan ini baru dimulai. Dia Tuhan yang sedang menguatkan kita. Supaya kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Selamat bergumul, selamat berjuang hanya bersama dengan Tuhan. Amin.